Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. kakak? Alhamdulillah baik. Gimana adik-adiknya? Sudah baik? Baiklah, baiklah kak. Oke, baiklah. Perkenalkan nama kakak Doris Beto dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di sini kakak akan mensosialisasikan tentang korupsi di Indonesia. Kita langsung saja ke materinya ya. Bentar kakak share dulu. Oke. Oke. Bentar. Oke, kita langsung saja. Kan semuanya sudah sepakat bahwa korupsi itu merugikan negara, merusak mental masyarakat, serta mengobrak-abrik tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintah. Korupsi itu juga menyengsarakan rakyat. Korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Terus, pengertian korupsi yaitu sebagai kebusukan, keburukan, kebijakan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Dari korupsi, langsung saja kalau adik-adik mau baca langsung baca juga. Yang pertama ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dua, menyuapkan yang bersifat aktif atau menyuap maupun yang bersifat kritik yang disuap serta gratifikasi. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan. Pemalsuan, pemborongan rekaman. Terus, nah, Indonesia juga sangat luar biasa kekayaan alamnya. Yang pertama, sebagai dari hutan tropis, paru-paru dunia di Indonesia terdapat di Indonesia. Yang kedua, hutan terluas nomor 3 di dunia. Yang ketiga, kaya dengan keanekaragaman hayati sampai 15,3% dari 5.131 sampai 100 keanekaragaman hayati di dunia terdapat di Indonesia. Terus Indonesia juga luar biasa, penghasil timah nomor 2 di dunia, pengekspor batu bara terbesar nomor 3 di dunia, penghasil tembaga terbesar nomor 3 di dunia, mengekspor LNG terbesar nomor 3 di dunia, salah satu negara penghasil minyak bumi juga. Dan di Indonesia juga itu sangat luar biasa, luas wilayahnya atau perairan Indonesia itu mencapai 5,8 juta kilometer, sama dengan 70% dari luas total Indonesia. Itu sangat luar biasa bahwa di Indonesia kita seperti ini. Dan posisi strategi sebagai poros utama lalu lintas perdagangan internasional, itu Indonesia juga sebagai sumber daya laut dengan perekonomian USD sampai 800 M atau sama dengan Rp 7.200 per tahun. Dan di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Itu juga di Indonesia. Dan di Indonesia juga banyak yang korupsi, tidak memperdulikan orang-orang yang di bawahnya. Kita bisa lihat foto-foto di sekitarnya bahwa ada yang adik yang lagi makan apa. Kalau misalkan korupsi itu tidak mementingkan orang lain, yang mementingkan dia diri sendiri. Apakah kita tidak kasihan melihat mereka kan? Nah, mengapa kekayaan yang dimiliki negara Indonesia belum membuat rakyat Indonesia makmur? Terus, definisi korupsi yaitu ada 4.
CD plus MA. Profession Depository Monopoly of Corporate. Itu korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan, bertindak atau mewenang yang berlebihan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Nah, dari keempat ini, yang pertama yaitu penyimpangan perilaku nilai-nilai normal, niat, kelemahan sistem, kesepakatan, itu kelamaan akan menjadi sebuah korupsi yang menghancurkan Indonesia. Terus, Indonesia kini ibaratkan seperti, nah kita lihat tuh, ada apel yang di bawahnya yang bernama korupsi. Begitu juga seperti Indonesia, di luarnya sangat mulus tapi di dalamnya hancur. Seperti itu. Dan di Indonesia terdapat ada 7. Yang satu, yang paling utama yaitu penyuapan, konflik kepentingan, penggelapan, kecurangan, pemerasan, kerugian negara, gratifikasi. Dan korupsi yang dilakukan pemuda seperti yang di rumah sekolah. Nah, bolos sekolah atau kuliah, terlambat masuk kuliah, mencontek pas ujian, memberikan sesuatu pada dosen, guru agar mendapatkan nilai bagus seperti kita bawa apa, snack apa, seperti itu. Terus titip absen sama temannya. Dan satu lagi, kakak tidak taruh di PPT-nya, seperti kita makan di kantin. Makan gorengan 5, bayar 1.000. Itu termasuk korupsi kecil-kecilan, lama-kelamaan menjadi besar. Nah, terus, disinilah peran pemuda dalam melawan korupsi. Salah satunya yaitu dengan ikut berperan aktif dalam melakukan kampanye atau sosialisasi melawan korupsi dalam bentuk 1. Ikut serta atau langsung terjun ke masyarakat, atau bisa juga memanfaatkan media sosial sebagai media dilakukan untuk kampanye melawan korupsi. Seperti kita taruh spanduk dilarang korupsi, karena Indonesia sudah banyak yang korupsi seperti itu. Atau bisa juga menjadikan diri sendiri sebagai panutan bahwa saya tidak akan korupsi walaupun sedikit. Oke. Apa jenis hukuman bagi koruptor? Yang pertama, kalau misalkan masih sedikit itu pidana penjara. Terus pidana mati dalam keadaan tertentu, misalkan kerugiannya yang dikorupsikan itu sangat parah, itu langsung pidana mati. Terus ada pidana denda, itu tergantung sama berapa banyak yang dikorupsikan koruptornya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan atau simulasikan pada siang ini. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya, kakak. Sama-sama.